Hatta tafiqa yushiru ilaina. Sampai Nabi kemudian mengisyaratkan sudah. Memakai sorban, diikatkan kepalanya karena kepala beliau pusing. Diikat dengan sorban hitam. Itulah majelis terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Rabu. Hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Apa yang terjadi pada hari Rabu? 5 hari sebelum wafat di hari Rabu, demam menyerang seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sakitnya pun semakin parah dan beliau pingsan karena panas yang luar biasa. Ketika beliau sadar, beliau berkata, "Hariku alayya min sab'i qirab lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli ahadu ilan nas." Kata Nabi, siramkanlah kepadaku dari 7 kantong air yang belum dibuka talinya. Dulu sempat air terbuat terkadang dari kulit ya, sehingga perlu ditutup di atasnya. Kata Nabi, ambilkan aku 7 tempat air. Gabungkan kemudian siramkanlah kepada aku, tapi tempat air tersebut belum dibuka tutupnya. Semoga aku bisa menemui orang-orang. Aisyah berkata, wa ujlisa fi mikhdabin li Hafsah. Kemudian Nabi pun diletakkan di atas mikhdab. Mikhdab itu adalah tempat untuk mencuci, semacam bak ya, yang besar. Nabi diletakkan di situ ya. Kemudian mereka pun memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tafiqna nasubbu alaihi tilk. Lalu kami pun mengambil air, kami tumpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tafiqa yushiru ilaina. Sampai Nabi kemudian mengisyaratkan sudah. Ngomong sudah agak sulit, Nabi suruh berhenti. Tsumma kharaja ilan nas. Nabi merasa agak segar, kemudian Nabi keluar menuju orang-orang. Ibnu Abbas berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi. Bimalhafatin qad asaba bi asabatin dasma. Nabi SAW keluar bertemu dengan para sahabat. Nabi pakai selimut, beliau demam. Kemudian beliau memakai sorban, diikatkan kepalanya karena kepala beliau pusing. Diikat dengan sorban hitam. Hatta jalasa 'alal mimbar. Sampai kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Tidak berdiri, Nabi duduk di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Kemudian Nabi muji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata, "Amma ba'du, fa innan nasa yakthuruna wa yaqilul ansar." Wahai para sahabat, sungguhnya orang-orang kaum muslimin semakin banyak, sementara kaum Ansar semakin sedikit. Hatta yakunu fin nasi biminzalatil milah fi ta'am. Sampai kedudukan kaum Ansar dibandingkan orang-orang lain seperti garam yang ada di makanan. Faman waliya minkum syai'an yadhurru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharin, falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Kata Nabi, barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin di antara kalian, akhirnya dia memberi manfaat kepada sebagian orang dan memberi mudarat kepada yang lainnya, maka hendaknya dia menerima kebaikan kaum Ansar, dan kalau ada kaum Ansar yang salah maka maafkan. Di sini wasiat Nabi kepada para sahabat secara umum untuk perhatian terhadap kaum Ansar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fa kana akhiru majlisin jalasa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah majelis terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam majelis tersebut, ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi berbicara beberapa pembahasan, ya, atau wejangan-wejangan. Di antaranya waktu Rasulullah SAW duduk dalam majelis tersebut di atas mimbar, Nabi berkata, "Inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu, fakhtara ma indahu." Kata Nabi, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih indahnya dunia, kekayaan dunia, atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut meninggalkan dunia dan memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Nabi ngomong demikian, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar paham, ini isyarat bahwasanya Nabi akan memilih surga dan Nabi akan meninggal dunia. Abu Bakar menangis. Fadainaka bi abaina wa ummahatina fa ajibna lahu. Kami menebus engkau dengan bapak kami dan ibu kami wahai Rasulullah. Dan dalam kondisi menangis Abu Bakar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami heran dengan Abu Bakar. Orang-orang pun komentar, "Unzuru ila hadha syekh yukhbiru Rasulullah sallallahu an abdin khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadaina bi abaina wa ummahatina." Lihat orang tua ini, aneh. Nabi mengabarkan tentang seorang hamba yang Allah beri pilihan, ya, pilih dunia atau pilih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia milih pahala dari Allah, kemudian dia mengatakan, "Kami menebusmu wahai Rasulullah dengan ayah dan ibu kami." Kemudian menangis. Ada apa?
Mereka heran Abu Bakar menangis ya. Ternyata Abu Bakar ngerti bahwasanya yang dimaksud dengan hamba yang disuruh beri pilihan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Rasulullah sallallahu huwal mukhayyar. Ternyata Rasulullah sallallahu itulah sang hamba yang diberi pilihan, apakah tetap di dunia atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Bakrin huwa a'lamana minhu. Dan Abu Bakar ternyata orang yang paling berilmu di antara kami tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Ini Nabi ucapkan menjelang beliau wafat. Sungguhnya orang yang paling berjasa padaku dalam persahabatannya denganku dan berjasa dalam hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati, latakhadhtu Abu Bakrin. Kalau saya boleh mengambil kekasih khalil dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Illa khullatal Islam, tapi hanya persaudaraan sama Muslim. Ya, karena Nabi tidak boleh mengambil khalil selain Allah. Ya, Nabi mengatakan, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan." Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih Allah. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun tidak boleh. Tapi ini menunjukkan betapa besar cinta Nabi kepada Abu Bakar. Makanya Nabi sebutkan, orang yang paling berjasa padaku adalah Abu Bakar. Dan sahabat semua mendengar. Kemudian Nabi berkata, "La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakar." Tidak ada yang boleh tersisa di masjid, pintu kecil yang langsung masuk ke Masjid Nabawi, kecuali ditutup, semuanya ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Jadi dahulu Masjid Nabawi, di dinding-dinding tersebut ada sebagian rumah sahabat yang langsung masuk menuju ke Masjid Nabawi. Seperti rumah Nabi. Ada pintu Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Kata Nabi, semuanya tutup. Tidak ada pintu lagi langsung sambung ke masjid kecuali rumahnya siapa? Abu Bakar. Ini isyarat bahwasanya Abu Bakar akan menjadi apa? Khalifah. Ya. Karena dia harus ke masjid dan harus ada pintu yang langsung nyambung ke Masjid Nabawi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Marra Abu Bakrin wal Abbas radhiyallahu anhuma." Suatu hari Abu Bakar dan Al Abbas bimajlisin min majalisil Ansar wa hum yabkun. Mereka melewati orang-orang Ansar sedang kumpul dan mereka dalam kondisi menangis. Qala ma yubkikum? Abu Bakar berkata, "Apa yang buat kalian menangis wahai kaum Ansar?" Qalu dzakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna. Kami rindu dengan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingat Nabi selalu di sini, memberikan wejangan, memberikan nasihat, dan mereka kehilangan itu semua. Sehingga mereka pun menangis. Maka fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu. Maka Abu Bakar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kabarkan tentang kondisi kaum Ansar. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara sebab kenapa Nabi ingin keluar tadi. Minta segera mandi agar beliau keluar, agar beliau bertemu dengan kaum Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar, kemudian dia pun mengikatkan kain di kepalanya karena beliau pusing. Fasa'idal mimbar, kemudian Nabi di atas mimbar. Kata Anas bin Malik, walam yas'athu ba'da dzalikal yaum, dan Nabi tidak pernah naik ke mimbar tersebut setelah itu. Itu naik, beliau terakhir naik di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Tatkala beliau duduk di atas mimbar, beliau memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian beliau berkata, "Usikum bil ansar, fa innahum karishi wa aibati wa qad qadaw alladhi alaihim wa baqiya alladhi lahum." Faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian wahai para sahabatku untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Sungguhnya mereka adalah orang-orang spesialku, orang-orang khususku. Mereka telah menjalankan kewajiban mereka. Sekarang mereka tinggal menerima ya pahala mereka. Artinya apa kaum Ansar? Waktu mereka melakukan Bai'atul Aqabah di Mekah, mereka berjanji, "Ya Rasulullah, berhijrahlah ke tempat kami. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela diri kami, membela istri kami, membela anak-anak kami." Dan itu benar-benar dilakukan oleh kaum Ansar. Maka Nabi kemudian berhijrah dan benar-benar kaum Ansar melindungi Nabi. Dalam peperangan mereka rela mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ingatkan, sungguhnya kaum Ansar telah menjalankan kewajiban mereka. Tinggal sekarang mereka menanti pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para sahabatku, terimalah orang yang baik di antara mereka dan maafkanlah kalau ada yang salah di antara kaum Ansar.